Salam Pak Agus, Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Ika. Alhamdulillah. Saya mendengar kalau Bu Ika akan melakukan coaching dengan rekan Ibu. Iya Pak, beres betul. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Pak Slamet Pak. Tadi beliau telepon, katanya mau lihat ada masalah yang sedang dihadapi kita. Oke, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan dilakukan Bu Ika. Dengan senang hati Pak Agus, karena hari ini insya Allah membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching. Sebelum mulai coaching, terlebih dahulu kita akan mendiskusikan untuk menilai proses coaching ini, Bu. Ya, Pak, gimana ya? Jadi nanti saya akan meminta Bu Ika berdasarkan rubrik penilaiannya, saya akan menilai apakah Bu Ika sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum ya. Kemudian menerapkan dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Ika sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Insya Allah berkenan Bapak. Yeah. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan kegiatan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Wah, ya bagus sekali Bu Ika. Nanti saya juga siap membantu untuk mengamati kegiatan coaching Bu Ika. Iya Pak Agus, agar kompetensi saya juga semakin terasah dan meningkat ya Pak ya. Betul. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Ika? Sebenarnya ada beberapa Pak, salah satunya yaitu mendengarkan aktif, dan yang lainnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak Agus. Oh ya, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Pak, siap Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya Bu? Saya mencoba untuk memfasilitasi coach saya Pak di sini Pak Slamet dalam menemukan sebuah solusi dari masalah yang beliau hadapi dengan menggali potensi yang ada pada diri Pak Slamet. Seperti itu Pak Agus. Oke, baiklah Bu Ika. Kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan kegiatan coaching dan semangat Bu Ika, semoga berhasil. Ya, siap. Apa kabar Bapak? Sehat-sehat Pak? Waalaikumsalam Bu Ika, alhamdulillah baik Bu dan sehat semuanya. Alhamdulillah Bapak, saya juga ikut senang mendengarnya. Maaf Bapak, saya amati hari ini Bapak kelihatan murung, susah gitu. Kalau boleh tahu apakah ada masalah ya Pak? Begini Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah ya. Namun saya ini masih bingung nih untuk mengutarakan kemana ini saya mau mengutarakannya. Kira-kira Ibu ada waktu nggak hari ini? Mohon maaf loh Bu, jika nanti seandainya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Bapak, jangan sungkan, sama tidak mengganggu sama sekali. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ika. Sebelumnya, jadi begini Bu, beberapa hari ini kan saya sering tidak nyaman ini, pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi yang bisa saya bantu ke Pak Slamet untuk mengatasi ketidaknyamanan itu bagaimana ya Pak ya? Terus kira-kira yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini apa ya?
Saya ini berharap nih mendapatkan ketenangan nih. Jadi setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini kepada jenengan. Kira-kira masih ada lain Pak yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap ini Bu, mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Semoga nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Pertanyaannya seperti apa ya Bapak ya? Silahkan diceritakan. Bu Ika masih ingat tidak beberapa hari yang lalu kan ada pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi tersebut saya itu mendapatkan teguran dari pengawas itu. Oh, insya Allah saya ingat Bapak. Tapi bagaimana bisa ya Pak ya? Lalu kira-kira yang membuat Pak Slamet mendapatkan teguran tersebut apa? Kalau menurut pribadi saya, Bu, sebenarnya itu masalahnya tidak serius sih. Tidak serius Pak? Tidak serius seperti apa ya Pak ya? Itu loh, Bu. Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Proses pembelajarannya bagaimana ya Pak ya? Saya kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa kok bisa sampai itu? Jadi sepertinya beliau Bapak pengawas itu keberatan itu pada saat saya mengajar tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Pak Slamet terhadap respon dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau Ibu, bahwa selama ini ketika saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber pembelajaran. Bisa dari buku referensi perpustakaan dan lainnya. Jadi bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum yang kita pedomani. Nah, ketika saya sampaikan itu, beliaunya itu agak kurang berkenan, tidak menerima. Oh, caranya seperti itu. Maaf Bapak, izin bertanya ya Pak ya. Selama ini kira-kira yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar itu seperti apa nih Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu Ika, saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, lalu saya juga menayangkan video-video tentang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa dan murid saya itu. Lalu kenapa Pak Slamet tidak menggunakan buku teks? Ini Bu, menurut saya itu sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup dan memudahkan para murid itu memahaminya. Lalu murid-murid itu juga termotivasi ya, semangat. Dan sejauh ini juga masih tetap apa yang telah saya lakukan ini tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Sebenarnya sudah bagus Pak Slamet. Tentang output Pak, artinya bagaimana ketika Pak Slamet mengajar anak-anak menggunakan sumber belajar tersebut. Kan seperti yang kita ketahui ya Pak Slamet ya, karakter dan profil belajar murid beragam. Jadi outputnya bagaimana Bapak? Iya Bu, betul juga sih Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya itu masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Nah, seperti itu Pak. Mungkin harapan dari Bapak pengawas mungkin Bapak disuruh memakai buku teks. Nah itu tadi, itu Bapak pentingnya buku teks. Jadi Bapak juga menggunakan sumber belajar dengan buku teks. Saya pikir ada benarnya juga Bu Ika ini ya. Nah Bapak selamat bercerita bagaimana perasaan Bapak. Ya ini terima kasih Bu Ika. Terus terang perasaan saya sudah merasa agak nyaman ini. Dan ini ya, ini tetapi nih masih ada tetapi, masih ada yang sedikit mengganjal.
suatu hal yang membuat saya itu merasa resah itu. Sehingga ada kepikiran terus itu di benak saya itu. Bahkan di rumah ini juga masih kepikiran terus dengan masalah ini. Ini sehingga akibatnya ini pekerjaan lain itu agak terganggu. Pekerjaan rumah, pekerjaan di sekolah itu terganggu. Kok merasa resah-resah itu gimana Bapak? Jadi apa yang membuat Bapak selamat merasa resah gitu? Yang sebetulnya yang membuat saya resah itu dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita itu. Jadi secara langsung penyampaiannya ke kepala sekolah. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh iya betul Bapak ya. Itu ya Pak yang membuat Pak sangat nggak nyaman ya. Yang pertama tadi pada saat supervisi sudah tidak memakai teks dan ditegur oleh Bapak pengawas. Kemudian Bapak maaf ketika pengawas memperingatkan Bapak malah memberikan argumen sehingga Bapak pengawas tersinggung malah menyampaikan kepada Pak Kepala. Iya Bu, iya. Ini Bu, kira-kira apakah saya nanti akan dipanggil ya? Atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Ya Pak Samad bisa merefleksi sih Pak, dan mempersiapkan diri jika nantinya Pak Samad ditegur atau dipanggil sama Pak Kepala, Bapak sudah siap menjelaskan masalah yang sudah terjadi. Insya Allah Bapak Kepala nanti akan menyampaikan hal yang positif, sangat dan semangat. Iya Bu, mudah-mudahan ya. Tuh. Lalu rencana selanjutnya apa Pak? Ini Bu, saya akan berniat ini menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi apa yang sedang saya hadapi ini. Iya, karena yang tepat hal yang akan Bapak lakukan. Ya ini, saya berencana bahwa saya akan menemui juga Bapak Pengawas Bu. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliaunya. Kemudian terkait dengan proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Bapak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik dan berpihak pada murid. Ya. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan dan mengajar Bapak selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan juga kan saya terapkan juga kepada siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian ini juga kan semakin mengakomodir nih, kebutuhan belajar para siswa itu. Luar biasa Bapak sangat punya jos. Tangkap penjelasan yang Bapak ambil sudah sangat bagus dan brilliant. Alhamdulillah Bu, syukur nih. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur ini saya takut nih salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi nanti kalau sudah berurusan dengan atasan kita itu. Nah, takutnya nanti malah tambah parah dan menjadi lebar. Alhamdulillah Pak, sangat senang, syukur, akhirnya Pak Selamat sudah tegur. Lalu Bapak dari Pak Selamat rencanakan tadi, komitmen Bapak yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, apakah ada batasan deadline waktunya? Iya Bu, mengenai hal itu nanti secepatnya saya akan laksanakan. Nanti saat pembelajaran ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar ini, nanti saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian nanti akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Nah, dan secepatnya nanti saya akan juga menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan insya Allah nanti esok ya atau lusa saya akan pergi menemui Bapak Pengawas. Selanjutnya, kira-kira Pak Samad membutuhkan dukungan yang bagaimana ya Pak ya?
untuk bisa melaksanakan komitmen dari Pak Sony tadi? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya. Ini saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang serumpun mata pelajaran, sehingga nanti barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan dalam hal ini. Ya, itu yang sangat luar biasa Bapak. Semoga semuanya dapat terselesaikan dan Bapak bisa kembali dengan suasana hati yang tenang. Ya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin, Bu. Dan terima kasih banyak Bu atas waktunya, atas semuanya, baik saran maupun masukannya. Sehingga nih saya sekarang merasa enakan nih, dan lega sekali di hati. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita. Amin, amin Pak Amin, sama-sama. Jadi saya mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan para siswa. Kita akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara Senin depan ini. Jadi, monggo Bapak, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Apakah sudah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Pak Agus, sudah selesai Bapak. Nah, bagaimana tadi prosesnya Bu? Apa ada yang panjenengan temukan? Apa yang panjenengan rasakan setelah melakukan proses coaching itu? Lega. Alhamdulillah Pak, lega sekali. Oh iya. Tadi terus apa lagi Bu? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan tirta gitu Pak, dan Alhamdulillah senang dapat menerapkannya. Ya, alhamdulillah saya tadi juga sudah melihat dan mengamati Bu Ika telah melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya juga mengamati itu sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semua sudah dapat diterapkan oleh Ibu tadi. Terima kasih Pak Agus atas bantuan pengamatannya, dan itu membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Yes. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching pada hari ini tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot Bapak, karena dengan adanya pertanyaan berbobot tadi akan mampu menggali lebih dalam coaching atau kemudian melakukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya Bu. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi dengan melakukan proses coaching ini ya Bu ya. Iya Pak Agus, terima kasih atas pengamatan dan masukan dari Bapak. Kira-kira ada lagi yang ingin dibicarakan Bu? Sepertinya sudah cukup Pak Agus. Iya, oke, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan ya diskusi untuk hari ini. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ika.